Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing tentang buku yang saya baca, buku Prophetic Parenting dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Allah mewasiatkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 di mana kita diminta untuk menyembah hanya kepada Allah, yaitu dengan tidak menyekutukannya, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, selalu mendoakannya, sebagaimana doa yang selalu kita baca, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, kasihlah mereka seperti mereka mengasihi aku di waktu masih kecil. Banyak sekali hadis yang sudah diriwayatkan yang membahas tentang bagaimana cara atau sikap dan perilaku kita berbuat baik pada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, jagalah kehormatan istri orang lain, maka istri kalian akan terjaga kehormatannya. Dan berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dan apabila saudara kalian mendatangi kalian untuk meminta maaf, maka maafkanlah, entah itu benar atau salah. Jika tidak, maka kalian tidak akan mendatangiku di danauku. Yang terjadi saat ini adalah kenapa ada seorang anak yang masih kecil itu durhaka kepada orang tuanya atau bahkan ketika dia dewasa. Itu saja karena orang tuanya juga tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaiki kita sendiri, dengan berbakti kepada orang tua agar anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Bagaimana bisa seorang anak durhaka kepada orang tuanya ketika orang tuanya pun juga mungkin tidak berbakti kepada orang tuanya juga? Ini kaidah kasasi, di mana kita akan diperlakukan sama oleh anak-anak kita ketika kita pun memperlakukan orang tua kita dengan cara yang sama. Bagaimana cara seharusnya kita berbakti kepada orang tua? Apakah kita berbakti kepada orang tua hanya ketika orang tua kita masih hidup? Atau ketika orang tua kita bepergian, bagaimana yang harus kita lakukan? Dan bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Ternyata berbakti kepada orang tua itu juga bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Tentu saja itu kesempatan yang sangat lama untuk kita bisa berbakti kepada orang tua, memperbaiki perilaku kita untuk tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Jika semua anak itu berbakti kepada orang tua, Masya Allah, pasti itu akan menjadikan masyarakat kita lebih bahagia. Dan tentunya masyarakat menjadi baik. Rasulullah SAW menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap muslim. Wajib yang bukan hanya sekedar ketika kita meninggalkannya atau kita durhaka mendapat dosa, lebih daripada itu. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Maka Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Lalu orang itu bertanya lagi, kepada siapa aku berbakti? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Sampai ketiga kali baru Rasulullah menjawab, kepada bapakmu. Berarti sangat penting sekali kita untuk berbakti kepada orang tua, terutama seorang ibu. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mewasiatkan kepadaku agar kalian berbakti kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan kepada walimu yang memiliki hak atasmu. Dan jagalah tali silaturahmi. Orang tua kita adalah kunci pintu surga kita. Mereka adalah kunci surga tertinggi. Jika
kita berbakti kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah kunci surga kalian. Jika kalian suka, maka jagalah kunci surgamu. Jika tidak, maka tinggalkanlah dalam keadaan tertutup. Pahala apakah yang kita dapatkan ketika kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kita akan dilancarkan rezekinya, dipanjangkan usianya. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan bersilaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak akan mendapatkan rezeki karena dosa yang dilakukannya. Takdir tidak akan tertolak selain dengan dosa, dan tidak ada yang menambah usia selain berbakti kepada orang tuanya. Pahala apakah yang kita dapatkan di akhirat? Yaitu dosa terampuni. Seseorang yang telah melakukan dosa datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, aku sudah melakukan dosa, maka apa yang harus aku lakukan agar Allah mengampuniku? Maka Rasulullah menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Aku tidak tahu ada hal lain lagi yang bisa mendekatkanmu kepada Allah selain berbakti kepada ibumu. Pahala selanjutnya yaitu masuk surga. Seseorang yang berbakti kedua orang tuanya, otomatis dia akan masuk surga, seperti riwayat oleh Ahmad At-Tayalis, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga tertinggi. Celakalah apabila seseorang anak bertemu dengan orang tuanya atau salah satunya tapi dia tidak masuk surga. Rugi sekali ya. Lalu saat kita harus mendahulukan orang tua, bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali menjadi panduan dalam kehidupan seorang muslim untuk menimbang segala hal dan yang menjadi landasan hukum ketika terjadi kontradiktif. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendahulukan orang tua dibandingkan berjihad di jalan Allah. Mendahulukan berbakti kepada orang tua dibandingkan istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, mendahulukan berbakti kepada orang tua dibandingkan ibadah haji. Yang keempat, mendahulukan berbakti orang tua dibandingkan mengunjungi Rasulullah SAW. Ini terjadi pada zaman dulu Uwais Al-Qarni ya. Masya Allah sekali, dia sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya di sini, sampai dia mungkin tidak mengunjungi Rasulullah. Yang kelima, mendahulukan berbakti kepada orang tua dibanding anak-anak. Mendahulukan berbakti kepada ibu dibandingkan beribadah sunnah. Ini seperti kisah Juraij, si ahli ibadah. Yang ketujuh, mendahulukan berbakti kepada orang tua dibanding berhijrah di jalan Allah. Apa yang perlu kita lakukan ketika kedua orang tua kita bermaksiat kepada Allah? Maka Allah mewajibkan anak untuk tidak mentaatinya atau boleh tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita ketika orang tua kita melakukan maksiat kepada Allah. Karena banyak sekali orang tua yang memanfaatkan kesempatan yang mengatasnamakan wajib berbakti kepada orang tua namun disalahgunakan. Namun apa yang terjadi ketika orang tua tetap bermaksiat kepada Allah? Maka yang harus kita lakukan adalah di aspek duniawi kita harus tetap berbuat baik pada orang tua, menghormatinya dan berkata-kata dengan baik dan sopan. Ini adalah akhlak Islami. Namun kita tetap juga harus menunjukkan atau memberikan gambaran, memberikan pengertian bahwa kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah dengan cara yang baik, bertutur kata yang halus, sopan, dan bersikap tidak menggurui.
Seorang muslim juga harus tetap mengislamkan orang tuanya, mengajaknya agar beriman, dan mengajak untuk mengerjakan amal-amal soleh dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Karena inilah jalan para nabi dan rasul dulu ketika mengajak orang tua mereka untuk beriman. Lalu mengapa orang tua menjadi orang yang paling berhak untuk menjadi teman seorang anak? Bisa kita lihat sendiri pada zaman sekarang, susah sekali untuk mencari teman yang baik, yang tulus. Dan bahkan ketika kita mencarinya dengan susah payah pun, justru mungkin hasilnya sebaliknya. Dia mungkin justru bukan teman yang baik untuk anak-anak kita, atau mungkin untuk kita sendiri. Maka Rasulullah SAW sudah mencarikan jalan pintas bahwa ketika seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak menjadi temanku?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sampai 3 kali, "Ibumu, ibumu, lalu bapakmu." Berarti di sini orang tualah yang berhak menjadi teman atas anak-anaknya. Mungkin kita menemukan sebagian orang mengatakan, "Aku tidak butuh seorang teman." Tidak mengapa bagi mereka, tapi bagi orang tuamu butuh teman. Mereka butuh teman untuk mengobrol, bermusyawarah, dan menanyakan pendapatmu tentang hal yang mungkin kamu lebih tahu. Lalu jika kedua orang tua kita berkonflik, kepada siapakah kita harus berpihak? Rasulullah SAW menjawab, kepada ibumu. Ibumu punya 3 kali lebih berhak dibanding ayahmu. Ibumu melahirkanmu, mengandungmu, dan menyusuimu, sedangkan bapakmu ikut ambil bagian ketika dalam pendidikan. Jadi, ibu lebih punya hak daripada bapakmu. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah membebaskan orang tua dari perbudakan. Di zaman dulu, ketika perbudakan masih legal, perbudakan memang sering terjadi, di mana orang tua tidak punya harta karena dia sibuk bekerja, sedangkan anaknya mungkin punya harta untuk membantu orang tuanya membebaskan diri dari perbudakan. Atau misalnya di zaman sekarang orang tua yang terlilit hutang, maka kita sebagai anak harus melunasi hutangnya. Atau mungkin jika ada orang tua yang masuk penjara dan tidak bisa menebusnya, maka kita sebagai seorang anak harus menebusnya dengan segera. Kita harus membantu kesulitan orang tua. Bagaimanakah kekuatan berdoa untuk anak? Doa adalah faktor utama berbakti. Doa adalah cerminan hati yang merefleksikan cinta dan kasih sayang. Doa adalah bukti hati yang berbakti, hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Doa yang selalu dilantunkan seperti halnya tarikan nafas yang senantiasa keluar masuk dalam setiap sendi kehidupan kita. Semakin besar cinta antara anak dan orang tua, maka akan semakin bertambah pula lantunan doa yang sering terucap dari bibir antara keduanya. Tahukah kamu 3 doa yang pasti terkabul atau doa yang tidak akan tertolak? 1. Doa orang tua untuk anaknya. Doa orang yang sedang berpergian. Dan 3, doa orang yang terzalimi. Lalu kita juga harus menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai orang tua itu mendapat cacian karena perilaku kita atau mungkin perilaku orang tua sendiri. Kita harus selalu menjaganya agar jangan sampai mereka itu mendapat cacian. Menjaga nama baik orang tua, kita harus menjaga nama baik orang tua, jangan sampai kita dicaci maki. Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah kalian berjalan di depannya, janganlah kalian membuat orang tua kalian dicaci maki, jangan duduk sebelumnya, dan jangan memanggilnya langsung dengan namanya. Anak harus membanggakan garis keturunan. Sejak anak lahir, Islam sudah berusaha untuk memperkenalkan pada halayak tentang garis keturunan, yaitu dengan cara akikoh. Di situ orang tua memperkenalkan anak-anaknya melalui akikoh yang dilakukannya. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan terhadap orang tua kita, yaitu kita bisa menghajikan orang tua yang sudah lemah. Kita juga bisa melaksanakan nazar orang tua, menjauhi sikap durhaka kepada orang tua. Tahukah kamu 3 golongan yang Allah tidak akan melihatnya di akhirat? 1. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. 2. Perempuan yang menyerupai laki-laki. 3. Orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Kamu tahu tidak? 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga. 1. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. 2. Orang yang ketagihan minum khamar. Yang ketiga, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Naudzubillahi min dzalik. Ada 10 wasiat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Mu'adz. 1. Jangan menyekutukan Allah. 2. Jangan mendurhakai orang tua. Jangan meninggalkan salat wajib, karena orang yang meninggalkan salat wajib maka tanggungan Allah terlepas darinya. Yang keempat, jangan minum khamar, karena khamar adalah pangkal segala kekejian. Kelima, hati-hati dengan kemaksiatan, karena kemaksiatan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kelima, jangan melarikan diri dari peperangan walaupun semua orang sudah mati. Yang keenam, jangan melarikan diri dari masyarakat yang tertimpa musibah. Jadi, kamu harus tetap bersama dengan mereka. Yang kedelapan, berilah nafkah keluargamu dengan usahamu yang halal. Yang kesembilan, jangan mengangkat tongkatmu untuk memukul keluargamu. Dan yang terakhir, jadikanlah keluargamu takut pada Allah. Apa yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah tiada? Pertama, melaksanakan haji, melaksanakan janji dan wasiat orang tua. 2. Berdoa dan memohonkan ampun untuk orang tua. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi dan berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua. Yang keempat, bersedekah atas nama orang tua. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji untuk orang tua jika belum. Yang keenam, bersegera beramal soleh agar mereka bahagia. Yang ketujuh, berziarah ke makam mereka. Yang kedelapan, menjaga nama baik orang tua kita. Kesembilan, berpuasa atas nama mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.